Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Najib Pradana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai room local database. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai preference ya, seperti itu, preference data store yang menyimpan data untuk data-data simple seperti itu. Nah, gimana caranya sekarang kalau misal kita pengen menggunakan data yang sama kayak database. Contohnya kalau teman-teman ngoding Laravel gitu kan, data misalnya sistem tentang sekolah gitu ya. Dan nanti kan ada disimpan di database teman-teman, misalnya teman-teman menggunakan MySQL atau Postgre atau dan lainnya, itu akan ada tabel siswa, tabel guru, seperti itu kan. Yang masing-masing tabel itu banyak banget atributnya seperti itu. Nah, di Android juga bisa teman-teman untuk menyimpan data seperti layaknya kita menyimpan pada database seperti itu. Nah, menggunakan room ini. Sebenarnya room ini berjalan di atas SQLite teman-teman. Jadi di Android itu menggunakan database-nya SQLite. Nah, room ini itu suatu library yang mempermudah gimana kita mengaksesnya seperti itu. Jadi kayak nggak perlu ribet nulis query-query yang panjang atau setupnya yang panjang seperti itu. Nah, cukup menggunakan room ini. Nah, dokumentasi tentang room teman-teman bisa baca sendiri di sini. Nah, cara setupnya seperti itu. Nah, kemudian ada sampel implementasinya itu ada seperti itu. Jadi gini, contohnya nih, nanti kita cukup membuat suatu interface gitu untuk mengakses si SQLite itu sendiri menggunakan room seperti itu teman-teman. Ini dokumentasinya nih, ada dokumentasinya. Nah, seperti ini. Jadi nanti room itu cara aksesnya ini level aplikasi. Di dalam aplikasi misal nanti aplikasi yang akan kita simpan adalah menyimpan first name dan last name gitu. Nanti jadi ada 3 kolom, ID, first name sama last name. Kita akan simpan data itu seperti itu. Jadi nanti ada user face untuk menambahkan dan untuk melihat menampilkan semua daftar last name first name dan last name-nya seperti itu. Nah, nanti akan disimpan di dalam SQLite, di mana SQLite ini ya udah dibungkus sama room ini, room database ini. Kemudian nanti kita mengaksesnya lewat data access object. Ya, di mana ada nanti entitas, berarti kan ada entitas user ya. Tabel nanti yang isinya ID, first name sama last name itu kita namakan tabel user seperti itu. Nah, cara bekerjanya seperti itu. Aplikasi menghubungi si DAO ini, si entitas ini akan menjadi tabelnya si dari SQLite itu seperti itu teman-teman. Oke ya, kita langsung aja melakukan setup. Nah, teman-teman bisa ke dokumentasinya nih. Kita lakukan setup kira-kira library apa aja yang kita butuhkan. Oke. Nanti projectnya juga akan saya commit di GitHub ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung memakainya. Oke, langsung ke project, kemudian ke build Gradle. Seperti biasa kita lanjutin project yang kemarin. Nah, di sini kita tambahin room ya. Nah, room itu kita copy aja teman-teman, ambil yang ini. Nah, ini ya. Kita copy. Ini dari sini dari atas, kemudian copy. Paste. Ini merah. Oke. Coba ya, kita coba sync now dulu. Oke ya. Ini berhasil. Nah, ini untuk dev versionnya bisa taruh di sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada perubahan untuk roomnya, tinggal update di sini. Kemudian ada satu lagi yang harus ditambahkan yaitu kapt room version, room compiler. Yang ini kita copy. Nah, tapi sebelumnya di atasnya di sini, di plugin ini kita tambahin dulu ID Kotlin kapt. Kita sync now lagi, teman-teman. Nah, oke. Kita coba langsung buat untuk setting Gradle-nya udah oke ya. Kita bikin satu package lagi di sini, satu folder lagi namanya room ya. Jadi nanti semua codingan akan saya taruh di dalam room ini teman-teman ya. Jadi biar belajarnya enak nanti. Nah, untuk tampilan tadi yang sudah saya singgung di depan bahwa kita akan membuat suatu
aplikasi atau sistem untuk menyimpan dan menampilkan dan menyimpan suatu daftar user yang isinya cuma ID, first name sama last name. Seperti itu. Oke, kita masuk ke room-nya. Nah, di room ini kita bikin satu package lagi teman-teman, namanya data. Ya, di dalam room ada data. Nah, di dalam room ada data, di data ini ada namanya entitas atau entity gitu sebenarnya. Entity ya satu objek itu teman-teman ya, satu tabel lah kalau misalnya simpelnya di sistem lah ya. Nah, kita bikin satu kelas teman-teman. Kita ambil menggunakan data kelas yaitu user. Oke. Bedanya kelas sama data kelas apa? Kalau data kelas itu lebih sebenarnya ya kelas bisa aja tipenya kelas. Tapi kalau data kelas itu lebih simple bahwa kelas ini tuh sudah di-set sebagai suatu objek atau entitas teman-teman. Jadi lebih simpelnya kita tinggal masukin di sini adalah parameter-parameternya atau konstruktornya seperti itu. Nah, sama aja kalau kelas itu lebih ke arah ke fungsional ya. Kalau data kelas itu berarti lebih ke arah ke objeknya gitu. Kita di sini kasih annotation. Annotation adalah suatu apa ya teman-teman ya? Sintaks di kayak gini, di Kotlin ini yang menandakan bahwa ini tuh bagian dari library lain loh seperti itu. Nah, contohnya kayak gini, ya kan? Entity. Nah, ini kan dia akan memanggil si Android X dan .rom. Berarti artinya si class user ini dia ngasih tahu ketika nanti di compile itu, oh ada annotation-nya, ada penandanya nih. Ini apa nih? Nah, ini ternyata adalah bagian dari si rom. Nah, berarti itu adalah suatu entitas gitu atau suatu table lah simpelnya. Kemudian di sini kita tulis seperti ini teman-teman. Ini sintaks dari room-nya. Saya tahu dari mana? Saya dari dokumentasi ya teman-teman ya. Dari nanti dibaca dokumentasinya. Jadi saya juga nggak hafal nggak, tapi ini saya lihat dari dokumentasi. Nah, kita bikin, tadi kan kita mau bikin kolomnya ID, first name sama last name, ya kan? Berarti di sini kita butuh primary key. Primary key-nya jelas kita pakai auto generate aja. Jadi ada auto generate atau kalau di database itu ya auto increment seperti itu. File UID, tipenya adalah integer. Gini. Oke, kemudian yang kedua, kolom info. Nah, kolom info name, nah first name ini first name. Jadi saya lanjut dulu. First name string. Nah, jadi nanti yang akan tersimpan sebagai tabel adalah yang ini teman-teman, first underscore name. Tapi untuk objeknya selama di codingan Kotlin gitu, selama kita nanti akan ngoding Kotlin, variabel ini bukan first underscore name tapi first name, camel case ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada spasinya. Ini untuk memudahkan sintaks di Kotlin karena sintaks di Kotlin kan lebih enak menggunakan camel case seperti ini. Kemudian yang kolom ini saya copy aja, kolom untuk class name. First last name. Nah, last name. Oke ya, ini udah jadi. Nah, data kelas ini udah jadi. Kita udah jadi untuk membuat data kelas. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di dalam folder ini, jadi nanti kan entitas banyak nih teman-teman. Kayak misal tadi di sistem sekolahan ada siswa, ada mata pelajaran, ada kelas seperti itu. Nanti ditulis di semua di sini di entity-nya. Kemudian ada satu lagi namanya DAO, data access object ya teman-teman ya. Nah, ini yang ada di sini. Nah, kita menggunakan DAO, data access object. Nah, data access object di sini adalah suatu kelas yang isinya untuk mengambil data-datanya gitu loh. Jadi untuk memproses data-datanya misalnya select all, insert, nah itu kita nulisnya di data access object. Query-nya lah seperti itu, simpelnya query-nya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita bikin dulu kelas yang untuk mengakses database-nya. Nah, gitu. Di data aja, sorry. Di levelnya itu di data aja ya, levelnya di data. Nah, di dalam data kita tulis namanya app database. Nah, app database.
App database ini akan berisi suatu inisialisasi atau suatu proses untuk mengsetting atau memulai si room database-nya gitulah, simpelnya gitu. Nah, di sini kita kasih anotasi, di sini namanya database entity. Nah, entity-nya adalah si user ya. User class. Oke. Ya. Jadi kalau entitasnya ada 10 ya, tulis di sini semua ya teman-teman ya. Kemudian version. Nah, version ini adalah setiap database di HP itu atau ketika kita nanti membuat database, itu ada versinya teman-teman. Versi 3. Nah, apabila teman-teman melakukan misalnya katakanlah menambah kolom. Nah, itu versi database-nya harus diupdate menjadi versi kenaikannya, versi 4. Kemudian nambah tabel, itu harus diupdate lagi versi 5 agar nggak bentrok di aplikasi. Karena si aplikasi itu sudah mengenali bahwa entitas user dengan kolom ID, first name sama last name itu versinya 3. Nah, tiba-tiba nanti teman-teman nambahin 1, yaitu email misalnya, kolom email. Nah, versinya harus dinaikkan teman-teman menjadi versi 4 gitu. Karena si database itu sudah mengenali versi itu menjadi versi 3 gitu loh. Nah, saya mulai dari versi pertama ya teman-teman ya. Ini bebas teman-teman mau angka berapa. Yang penting increment, dia akan naik-naik terus teman-teman. Kalau misalnya dia akan bentrok tuh. Kalau ada perubahan di database-nya atau di tabelnya dan semacamnya. Oke, kita sebut di sini abstract class ya teman-teman ya. Abstract. Oke. Kemudian di sini ada abstract function. Nah, abstract functionnya kita nanti yang bernama companion object dulu. Kemudian private var, instance, app database, 0. Kemudian fun, get instance, context. Di sini app database. Kemudian if instance sama dengan 0, instance room dot database builder context app database kelas Java, kita sebut namanya database-nya app database atau data user lah. User database ya. Ini aja ya. Kemudian di sini fall destructive migration, kemudian build. Return instance. Sip, ini kenapa? App database class. Oh, ini tipenya belum teman-teman. Room database. Nah, sip. ini kita sudah buat untuk inisialisasi database-nya. Di sini kita bikin DAO ya teman-teman ya, data access object. Kita sebut namanya menjadi user DAO. Jadi nanti kalau misalnya ada tabel kelas sekolah ya, kelas DAO gitu-gitu. Nah, kemudian di sini kita bikin kelas DAO namanya. Tapi di sini bukan kelas, kita ubah menjadi interface. Nah, kita pakai annotation DAO. Ya. Nah, DAO ini kita bisa kopas, jangan kopas deh. Biar kita sama-sama ngerti ya. Nah, di suatu sistem CRUD ya, create, read, update, delete, kita akan bikin fungsinya di sini teman-teman. Yang pertama jelas untuk insert dulu ya. Berarti kita sebutnya fun insert, ya kan? Insert data ya. Insert data. Nah, kita di sini ada user. Ini kan? Nah, jadi yang untuk parameternya adalah user. Nah, kita cukup kasih annotation seperti ini teman-teman. Insert. Nanti dia akan langsung, kita cukup panggil nanti insert data dengan mengirimkan suatu objek user, dia akan langsung mengirimkan atau menginsert ke database dengan kita kasih annotation seperti ini teman-teman. Enaknya pakai room tuh seperti itu.
Kita nggak perlu manual nulis insert into seperti itu, nggak perlu. Cukup ada annotation gini, dia udah ngerti. Oh, ini insert nih ke database seperti itu, insert ke tabel. Kemudian kita mau find get all, get data ya. Nah, kita nggak usah kasih apa-apa di sini, tapi listnya adalah dia sistemnya list user seperti itu. Jadi gini. Nah, ini kalau kita mau query berarti gini ya, select. Nah, query-nya diambil dari room. Select all from user. Nah ini ada query-nya nih, kalau misalnya teman pengen query. Kemudian, dah kita cukup dua dulu ya teman-teman ya. Nanti yang update sama delete bisa kita lanjutin lagi. Dua dulu aja, biar ke gambar gimana sih aplikasi ini berjalannya. Kemudian gitu. Nah di dalam room ini kita coba bikin namanya satu kelas, namanya ya list user activity. Oke, kemudian kita bikin satu kelas lagi, sorry, di dalam room. Kotlin insert edit activity. Oke. Sip, kita bikin layoutnya activity list user ya. Oke, constraint. Nah, kita bikin dulu nih list user. Nah, kita tampilkan di sini adalah recycler view. Recycler view-nya kita match parent, height-nya juga match parent. Nah, kita tambahin di sini ID, ID-nya adalah recycle view list user. Oke ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini layout manager-nya. Kita pakai yang linear layout manager. Sip. Oke, kita udah kebayang ya. Kemudian di list user ini jelas ada itemnya ya teman-teman ya. Kita bikin item user. Oke, item user ini berisinya akan cuma isinya adalah si ID yang pertama, text ya. ID-nya misal 1. Kita sebutkan namanya ID, TV ID ini ya. Kemudian letaknya left to left of parent, top of parent. Oke, ini ada angka 1 ya. Kemudian bawahnya lagi kita kopas aja nih. Kita kopas biar dia di bawahnya. TV first name. Bagian atasnya adalah bottom of dari si ID TV ID. Oke, jadi terus kemudian di sini kita tulis first name. Nah, oke ya, dah. Oke, kita di sini kasih padding aja deh. Padding left-nya 10 dp biar dia agak ke kanan. Oke, sip. Dan kita kopas lagi. Kita mau nampilin last name. Last name, kemudian top to bottom of-nya dia ada di bawahnya si ID first name. Nah, kita tulisnya tapi di sini last name. Oke ya, udah ada ya ID 1 first name last name. Kita coba di sini di recycle view nanti isinya seperti apa kalau udah ditampilkan item, list item, enter aja kemudian item user. Item usernya belum ke load nih. Item user ya. Oh ini biasa nih kadang. Coba clean project dulu. Nah udah item user udah muncul. Nah kenapa ini cuma yang muncul satu? Di sini teman-teman. Ini layoutnya jangan match parent. Berarti kalau match parent dia satu list itu sepanjang segede ini. Kita wrap content aja. Nah seperti ini. Nah, kemudian di sini item count kita coba 10. Nah, dia akan muncul 10. Nah, kita mau di sini ada garis deh. Kita kasih garis biar jelas penandanya. View width-nya adalah match parent. Tingginya 1 dp aja. Background-nya kita pakai color. Black. Nah, seperti ini. Ini akan ada garis ya. Nah, dia ada di top-nya, atasnya itu ada di bawahnya si last name. Oke, udah ada garis tuh. Coba kita lihat ke sini.
Nah, udah ada garisnya. Oke ya, seperti ini ya. Udah kasih margin lagi deh di sininya. Margin top 10 dp biar ada jarak. Oke, kelihatan ya, udah agak mendingan ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini tampilan kita untuk yang list user activity. Kita di sini kita inisialisasi dulu app compat activity. Kemudian kita di sini on create, kita panggil on create. Oke. Kemudian di sini ada kita hubungkan private file binding by lazy. Kemudian activity list user binding inflat layout inflator. Nah, di sini set content view binding root. Nah, kita di manifest kita ubah mainnya menjadi yang list user activity. Kita coba run. Harusnya tampilannya putih ya, kosong ya, karena datanya juga belum ada seperti itu. Nah, ini ketika ngompel ini ada error seperti ini teman-teman. Ini biasanya karena versi dari room Java di roomnya sama Java yang di project kita itu nggak sama. Nah, solusinya coba ubah ke 17 seperti ini ya. Di compile optionnya 17. Kemudian di JVM targetnya itu kita ubah jadi 17. Kita sync now dulu. Kemudian running. Harusnya bisa. Oke ya. Ini udah bisa, cuma tampilannya masih kosong karena belum ada apapun. Oke, di sini kita pengen ada tombol teman-teman. Kita kasih tombol di sini. Kita kasih floating button ya. Floating action button di bawah. Misalnya di sini cukup berapa 40 dp ya. Kecil-kecil aja nih. Kecil floating action button berapa ya? Misal wrap content aja deh. Wrap content seperti itu. Nah, ada tapi di atas posisinya. Nah, pengennya di mana? Berarti kan right off-nya biar dia ke kanan. Nah, parent dia ke kanan tuh. Nah, cuma pengen ke bawah juga nih. Berarti bottom of parent. Nah, dia akan ada di kanan bawah. Oke ya, kita kasih jarak deh. Margin right. Misal katakanlah 20 dp. Oke, terus margin bottom biar dia agak ke atas 20 dp. Sip. Udah ya, jadi dia udah melayang nih di sebelah kanan. 24 deh biar enak. Oke, sip. Nah, kita kasih icon nih. Nah, kita kasih icon. Nah, sebelum kasih icon kita ini dulu tambahkan icon di sini. Drawable vector asset, kemudian kita tambahin clip art di sini, kita kasih tanda plus. Ada nggak plus atau add? Nah, ini add. Oke. Warnanya jangan ini, ya udah nggak apa-apa hitam aja. Kita kasih namanya icon add. IC_add. Oke, finish. Oke. Di src, oke, add ini untuk ngupdate ke Git-nya. Kita ketikkan kan ID dari drawable. Nah, nih IC add. Jadi ketik add D gitu, drawable, nanti akan ada IC add. Nah, akan ada tombolnya seperti ini. Udah ada icon tambahnya. Kita running. Oke, sudah ada tombol tambah. Nah, ketika tombol tambah ini diklik, pengennya buka activity si ini teman-teman. Activity si insert edit update. Kita buat layoutnya dulu. Activity insert update. Nah, kita bikin kayak gini. Kemudian di sini kita kasih edit text aja. Edit text match parent wrap. Jadi ada untuk memasukkan first name, ya kan? First name kita tuliskan hint-nya, kita masukkan hint. Masukkan first name. Kita kasih ID di sini, ID-nya udah. Nah, berarti tinggal left. Constraint left-nya parent, kemudian top-nya
parent. Seperti itu. Ini edit text. Kemudian kita tambahkan lagi yang kedua, last name. Oke, tinggal masukkan last name. Nah, cuma di sini diganti nih, bagian atasnya adalah ada di bawahnya si parent. Oke, bukan parent, sorry. First name, ada di bawahnya first name. Nah, masukkan last name. Oke ya, kita kasih jarak deh. Margin top, kita tambahin 20 dp. Nah, oke. Kemudian di sini kita ada button. Button, grab aja. Nah, kita teksnya simpan. Oke. ID, button, simpan. Oke ya, letaknya dari mana? Left to left parent, kita mau ke tengah, berarti right to right parent. Biar sama-sama ketarik. Oke, cuma dia ada di bawahnya si last name. Berarti kan tinggal topnya ada di bottom of-nya si last name. Tuh, gitu. Oke ya. Margin top lagi biar agak tinggian 20 dp. Sip. Nah, ini tampilannya udah jadi, kita tinggal hubungin nih. Insert edit activity, kita biasa extend ke app compat activity. Kemudian di sini on create. Oke, ambil yang ini, yang save in instance state. Kemudian di sini ada private, file, binding, by lazy, insert activity, insert update binding, inflate, layout inflator. Oke, kemudian set content view, binding, root. Sip, udah. Nah, kita daftarkan juga di manifest teman-teman, bahwa ada namanya activity, kemudian edit, insert edit activity. Sip. Nah, kita coba di list user activity ini, kita coba panggil binding. Kita belum kasih nama nih, kita belum kasih ID nih. ID FAB gitu ya, kita floating action button. Binding FAB, ya kan? Set on click listener. Oke, kita coba file intent application context, kemudian dia akan mengakses si siapa namanya? Insert update activity, class Java, start activity intent. Kita coba ya. Ini kita pengen ngeklik tombol plus itu langsung ke, nah kayak gini. Jadi nanti kita masukin nama-nama, masukin. Ketika klik simpan, dia akan keluar dari activity ini, kembali ke kembali ke tampilan yang tadi. Itu udah ada daftar namanya teman-teman. Oke, kita saatnya mulai untuk menginisiasi daftar namanya. Nah, karena ini adalah suatu recycle view, kita perlu bikin namanya adapter teman-teman. Jadi di sini kita bikin namanya user adapter. User adapter. Ya. Biasa user adapter di sini file users. Kalau yang masih bingung dengan recycle view bisa tonton video yang part tentang recycle view teman-teman ya. Kemudian di sini kemudian recycler, dia extend ke recycle view, adapter, user adapter, view holder. Oke. Kita bikin di sini, ini aja dulu. Kemudian di sini ada kelas view holder, file, binding, item, user, binding, recycle view, view holder, binding, root. Nah, kemudian kita klik di sini, nanti akan muncul lampu ini, kita implement member semua. Oke, tiga-tiganya kita implement. Kemudian yang on create view holder, kita return view holder, kemudian item
user binding inflate, kemudian layout inflater from parent context, parent false. Oke, get item count-nya berarti dia itu sama dengan users ini size, ukurannya berapa. Nah, kemudian di sini kita buat file user sama dengan users position. Nah, kita ada holder binding. Nah, TVID kita isi dengan user ID, UID, text di sini to string. Oke. Kemudian holder kita copy aja nih, berarti akan ada 3 nih. Si first name sama last name. TV first name. Oke, berarti isinya adalah user first name. TV last name berarti isinya adalah si last name. Seperti ini. Oke ya, cukup dulu seperti ini teman-teman. Kemudian kita mulai inisialisasi untuk database-nya. User list. Nah, di user list ini kita ke list user activity. Nah, di sini kita inisialisasi dulu private var list user sama dengan mutable list of. Mutable list of ini adalah array yang bisa diedit gitu teman-teman. Kalau menggunakan list biasa atau array biasa, array of itu nggak bisa diedit. Nah, dia hanya bisa diinisialisasi sekali. Kemudian di sini kita private let init var, kemudian database kita panggil app database untuk menginisialisasi. Nah, kita panggil di sini database sama dengan app database get instance, kemudian application context. Nah, kita udah bisa menginisialisasi database di sini. Kemudian kita panggil di sini namanya onResum. Jadi onResum adalah ada di materi tentang cycles activity ya. OnResum adalah sesuatu metode yang akan dipanggil ketika pertama kali, kemudian dia hidup lagi seperti itu. Teman-teman bisa akses tuh. Kemudian di sini kita bikin namanya variabel namanya init ya. Metode namanya init, function init. Nah, kita bikin init. Init ini berarti list user kita clear dulu, arraynya kita kosongkan dulu. Kita pakai coroutine ya teman-teman ya. Coroutine scope, kemudian dispatcher io ini untuk menanggulangi tentang asynchronous-nya. Dia akan berjalan di belakang seperti itu. Kemudian list user add all ya kan, add all database. Nah, dia akan kita kembali lagi dulu teman-teman ke app database. Di app database ini kita perlu memanggil si DAO-nya, kan belum terhubungan sama DAO ya. Abstract fun user DAO itu tipenya user DAO. Sip. Oke, jadi kembali di sini dan ini udah ada user DAO. Di situ sudah ada user DAO. Di list activity-nya ya, list user activity udah ada user DAO get data. Nah, get data ini kan balikannya adalah si list user. Sedangkan list user ini tipenya juga array list user seperti itu. Nah, ini udah bisa menginisialisasi. Kemudian di sini kita panggil namanya set adapter. Set adapter ini adalah adapter, metode untuk set adapter. Kita buat set adapter. Oke. Set adapter di sini kita pakai binding rv list user ya, recycle view list user. Kemudian adapter sama dengan user adapter, kita masukkan list user. Ya, user adapter parameternya adalah si list user. Ini udah jadi nih, kita coba running. Cuma belum akan datanya karena kita belum membuat user interface untuk menambahkan data. Nah, ya kan, harusnya di sini kalau ada data muncul. Nah, kita sekarang gimana caranya ketika kita ngetik di sini, ngetik, simpan itu tersimpan. Berarti kita ke insert edit activity. Nah, oke, insert edit activity di sini kita inisialisasi database-nya dulu, teman-teman.
file, let init var database. Oke, database app database. Database sama dengan app database get instant application context. Sip. Kita binding button simpan set on click listener. Gini ya, jadi dia akan ngehandle si button simpan ketika diklik. Berarti kan if binding kemudian first name-nya text is null or empty, ya kan? Ketika masih kosong ya, salah satu masih kosong, entah first name atau last name-nya, dia akan text is null or empty. Nah, gini. Nah, kan dia akan ngasih peringatan application context bahwa data masih kosong. Ada data masih kosong gitu ya. Ada data yang masih kosong. Kemudian toas, show sort, show. Nah, tapi ketika udah dua-duanya keisi, dia akan memproses teman-teman. Kita pakai coroutine scope, dispatcher IO, launch, panggil database, user DAO, ada namanya method insert kan. Nah, method insert ini dia butuh namanya user. User ini ID-nya kan kita bisa null karena dia auto generate, tapi kita di sini perlu definisikan sebagai null aja. First name-nya adalah si binding first name text to string. Nah, last name-nya binding B kecil, binding last name text to string. Nah, ketika ini udah klik, udah oke. Ini udah bisa. Oke, kita coba ya. Ini harusnya udah kesimpan. Nah, kita kalau udah selesai kita pakai finish. Kita coba finish. Artinya activity-nya akan nih, coba ya. Kan masih kosong. Klik misalnya namanya Aji Pradana. Kalau di finish kan di klik pas klik simpan, dia akan memproses ini. Dia akan memasukkan ke database, kemudian akan finish. Simpan. Nah, langsung muncul teman-teman di sini karena apa? Dia akan menjalankan onResum ini. onResum kan akan aktif ketika dia kembali lagi ke activity sebelumnya. Seperti itu. Lanjut lagi nih, tambah lagi misalnya Pradana Septiawan. Simpan. Nah, ada dua nih. Ya, nanti teman-teman nambahkan di sini lagi. Aji. Oke, itu muncul tuh. Nah, cara melihatnya gimana teman-teman? Teman-teman bisa ke app inspection ya. Nah, ada fitur baru ya, mau di inspection terus pilih yang emulator teman-teman atau HP teman-teman. Nanti di sini muncul tabelnya. Tuh, muncul tabelnya di sini. Inilah, teman-teman bisa di sini bisa ngedit juga nih. Misalnya Pradana ganti live, nanti di sini akan ganti datanya. Seperti itu. Tuh, Pradana ganti. Jadi ini kayak RDBMS ya untuk mengatur si database-nya. Oke, teman-teman, cukup tutorial untuk room-nya sampai saat ini gitu. Semoga bermanfaat. Nanti untuk update dan delete-nya teman-teman bisa explore sendiri ya, karena metodenya juga sama. Seperti itu untuk update dan delete hanya perlu baca dokumentasinya lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.